Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal nih dari kelompok 5. Saya dan beberapa teman saya di sini akan membahas terkait dengan dispensasi nikah. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu, yang diawali dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nuriyah Masita dengan NIM 20080162337. Selanjutnya ada teman saya Diana Lianti, Nurul Huda Sabaria, dan Chandra Herliana Susanto. Baiklah, langsung saja simak video ini baik-baik ya. Pertama, kita akan membahas terkait pengertian dispensasi nikah. Dispensasi nikah yaitu suatu keringanan yang memberikan pengertian agama pada seseorang yang belum mencapai batas minimum usia pernikahan, atau dapat kita artikan bahwa seseorang boleh menikah di luar ketentuan itu jika dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan yang menghendaki dan tidak ada pilihan lain. Batas usia dari pernikahan sendiri telah diatur dalam UU Pernikahan. Selanjutnya, dampak dari pernikahan di usia muda. Yang pertama, kehamilan di usia muda menyebabkan tingginya tingkat resiko kematian pada ibu dan anak. Yang kedua, putus sekolah yang menyebabkan rendahnya pendidikan. Yang ketiga, mental yang belum stabil. Keempat, cenderung menghadapi kemiskinan. Dampak yang akan dibina yang pertama yaitu rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang belum stabil. Yang kedua, banyak permasalahan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga. Yang ketiga, memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga. Keempat, pernikahan dini juga menyebabkan lajunya pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir, karena aspek mental yang belum siap, marak menimbulkan perceraian. Selanjutnya yaitu faktor terjadinya pernikahan di usia muda. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Dengan pernikahan diharapkan mengurangi beban sehingga dapat sedikit mengatasi kesulitan ekonomi. Yang kedua adalah faktor paksaan orang tua, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan ingin menguatkan relasi. Selanjutnya yaitu faktor kecelakaan, yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah. Selanjutnya yaitu faktor tradisi dalam sebuah keluarga. Selanjutnya yaitu faktor adat istiadat dan kebiasaan setempat. Selanjutnya yaitu faktor rendahnya pengetahuan, kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini. Baiklah, selanjutnya apa yang menjadi dasar hukumnya? Dalam suatu pernikahan terdapat dasar hukum, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terkait tentang dispensasi nikah sendiri terdapat dalam pasal 7, yang dimana terdapat beberapa perubahan, yaitu tentang batas minimal usia dan lain-lainnya. Pada pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dan dalam ayat 2, penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat 1, orang tua pihak pria maupun wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atas alasan yang mendesak disertai keinginan bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang ketiga, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud ayat 2, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Itu yang menjadi dasar hukum dari suatu dispensasi nikah sendiri. Ada 10 persyaratan pendaftaran dispensasi nikah. Yang pertama, surat permohonan. Yang kedua ada CD soft copy surat permohonan 1 buah. Yang ketiga ada surat pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Yang keempat ada surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua. Yang kelima ada fotokopi KTP dan KK orang tua calon pengantin laki-laki dan perempuan. Yang keenam ada fotokopi KTP dan akte kelahiran dan calon pengantin laki-laki dan perempuan. 7 ada ijazah atau keterangan masih calon pengantin laki-laki dan perempuan. Yang kedelapan ada surat keterangan asal-usul anak dari desa atau kelurahan. Yang kesembilan ada surat pengantar dari desa atau kelurahan. Dan yang ke-10 yaitu membayar panjar biaya perkara. Berdasarkan data 2018, pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Pada 2019, ketika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan, terdapat 2,52% anak usia di bawah 16 tahun menikah. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat
34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari hingga Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu, yang sebanyak 23.700. Permohonan dispensasi dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini. Marilah kita tunda pernikahan di usia dini dan raihlah masa depan dengan pendidikan yang tinggi. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok 5. Semoga pembahasan dari kami dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Islam. Hai Sobat Dunia Maya, tahukah kalian bahwa pernikahan dini kini telah banyak terjadi, bahkan sudah menjadi tradisi masa kini. Lantas, bagaimana hal ini bisa terjadi? Pernikahan dini pada umumnya hanya bisa terjadi melalui dispensasi nikah. Nah, apa sih dispensasi nikah itu? Dispensasi nikah adalah pemberian hak izin kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November tahun 2019 dan masih berlaku hingga sekarang. Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan ke pengadilan agama untuk yang beragama Islam dan pengadilan negeri untuk yang beragama lain. Dispensasi nikah diberikan oleh pejabat yang berwenang atau hakim melalui proses persidangan. Proses persidangan dilaksanakan untuk memutuskan apakah para pihak dapat memperoleh dispensasi nikah atau tidak. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pengajuan dispensasi nikah di pengadilan? Pada umumnya, pengajuan dispensasi nikah di pengadilan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendidikan, faktor hamil di luar nikah, faktor pergaulan bebas, faktor kemauan sendiri, dan faktor budaya. Di Indonesia, dispensasi nikah banyak disetujui. Banyak disetujuinya dispensasi nikah menandakan banyak terjadinya pernikahan dini. Lantas, apa dampak buruk dari pernikahan dini? Beberapa dampak dari pernikahan dini yaitu pendidikan dan pengembangan diri terhambat, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan risiko terjadinya penelantaran, masalah kesehatan seksual dan reproduksi, serta kesehatan psikologis yang dapat mengakibatkan kematian dini. Nah, bagaimana sih cara mencegah terjadinya pernikahan dini? Beberapa cara untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya, kemudian mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak, selanjutnya menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya, dan yang terakhir, membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini. See you, terima kasih.